tetap di laki-laki. Nah, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang bertanya kepada orang yang mempunyai tanggung jawab. Setiap orang itu adalah bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Itu hadisnya gimana itu? Ada hadis yang lain. Mas'ulun an ra'iyatihi ini kalau yang terkenal ini kalau lali lagi. Setiap orang itu bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Mana tadi kok? Kata kenal tadi hadisnya. Nah ini juga. Jadi bertanggung jawab itu ditunaikan apakah disia-siakan? Kullukum ra'in. Kullukum utawi saben-saben sira kabeh iku ra'in, wong kang tanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian itu adalah penanggung jawab dari apa yang diurusi sendiri, tentang tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Jadi kita ini bertanggung jawab kepada diri kita sendiri dan bertanggung jawab kepada keluarga. Kalau di sini penekanannya di keluarga. Sehingga seorang laki-laki akan ditanya tentang ahli baitnya, tentang tentang istrinya dan anak-anaknya. Kalau nanti istri yang ditanya pada suatu saat dia berhisab, ya istrinya akan ditanya tentang piye keadaan suamimu, terus mbok hormati tenan apa urung, terus mbok lemati tenan apa urung, taatmu ning gene suamimu piye, ngono ya pakai ditakoni, mboten kok enggak ditakoni. Tapi fokusnya tetap di laki-laki. Laki-laki sebagai suami ya ngono, piye tanggung jawab ngene istrimu, wis mbok apa jenenge wis mbok sembadani tenan apa urung, wis mbok cintai tenan urung apa wis mbok tanggung jawab tenan apa urung, apa mbok sia-siakan. Putrane ngoten. Iya putrane wis mbok urus tenan apa urung, wis mbok tanggung jawab tenan apa urung, mbok didik tenan apa urung, mbok arahne ning ngene pendidikan sing bener nang ngene agama tenan apa urung. Lek wis alhamdulillah lek urung berarti tanggung jawab. Jadi kayak cerita-ceritane para ulama sing benjing niku pas ya oleh hisab wonten bocah niku nggih sampun dihisab. Terus mari ngono krana mali elek. Loh. Lah kok kamu kok rasa lagi boleh? Kalau bapak mesti cek sholat tuh. Lah niku bapak iki padahal wis badhe mlebet warga saged beres. Bapake ditakoni bener. Kok bener? Orang buat video atau mobil beri buatan itu benar saja buatan ada nafsu yang boleh hisap itu nggak ada nafsu ya pokoknya apa nih mungkin gusti ya berarti nanti dari suarga di tulang itu dan kalau ini tiba entek berarti neraka juga. Jadi singkat ceritanya kita ini ditanya tentang keluarga kita, anak dan istri kita. Kalau yang perempuan jadi tanya tentang suami dan anak-anaknya. Sudah mampu, sudah sembodo tenan apa belum di dalam menunaikan kewajiban agama. Nah, rajul laki-laki sebagaimana tanggung jawab yang kepada keluarga itu tadi ya, itu ada tambahan sebenarnya kalau laki-laki. Jadi laki-laki itu sebenarnya berat. Tambahannya adalah tanggung jawab, karena ini bicara tentang tanggung jawab tentang 4 perempuan. Pertama istrinya, kedua anak perempuannya, ketiga saudara perempuannya, dan yang terakhir yang sebenarnya pertama adalah ibunya. Jadi 4 perempuan ini harus ditanggung jawab oleh seorang laki-laki. Laki-laki satu tanggung jawab kepada 4 perempuan ini. Sehingga ketika dia mampu berarti bagus, nggak mampu nggak bagus. Jadi berat. Jadi kalau ditarik pengen dicari akarnya, laki-laki itu tugas utamanya apa? Tugas utama laki-laki itu menjadi penyeimbang. Di seorang itu harus seimbang. Jadi untuk bisa menyeimbangkan dirinya sendiri harus seimbang dulu. Kalau dirinya sendiri masih nggak seimbang, masih kacau, nggak akan mungkin mampu menunaikan tugas penyeimbangan. Sehingga laki-laki itu ternyata menjadi laki-laki itu berat. Jadi awake dhewe Mas Andi, Mas Fuad, Pak Untung, kula ngeten iki berat saja nih. Karena bertanggung jawab kepada 4 tadi.
3 bagus 1 kurang, ya kurang namanya. Apalagi 1 saja yang bagus, yang 3 kurang, ya tambah kurang. Sehingga kalau bisa 4-4-nya bagus, kepada ibunya bagus, kepada istrinya bagus, kepada anak perempuannya bagus, kepada saudara perempuannya bagus, sing disuwun nggak disuwun. Jadi menjadi laki-laki itulah makanya talabul ilmi itu diperlukan sekali, karena untuk menjadi seimbang diri kita sendiri itu sulitnya minta ampun. Setelah seimbang, tugasnya untuk menyeimbangkan yang keluar, karena menyeimbangkan diri itu ke dalam, menyeimbangkan 4 tanggung jawab laki-laki pada 4 perempuan itu keluar. Itu Masya Allah, jadi beban laki-laki itu sebenarnya berat sebenarnya. Karena itu monggo sakit-sakitnya wis pokoknya isi wana kesempatan sakit-sakitnya pokoknya ini nggak tempuh di mau tentang radio, tentang TV, tentang YouTube, tentang Google, tentang lek saged majelis ngeten iki sing bertemu antara orang dengan orang, sehingga ada unsur banyak di sini. Ada silaturahminya kena, ada talabul ilminya kena, ada sambung emosional, secara emosional kita akan lebih dekat itu kena. Terus ada mungkin yang mau sedekah itu ya sedekahnya ada, karena sedekah makanan itu fadilahnya luar biasa. Di radio tadi diterangkan kalau sedekah itu yang utama itu sedekah makanan, karena makanan itu ketika dimakan oleh orang dan yang memakan itu lego, seneng, terus kemudian yang menyodakoi tadi misalkan minta dongo, Mbah, misalnya pengemis parinya 2.000, Mbah, jadinya dongane anak kula lulus nggih, amin amin amin. Nah ngoten niku ijabah malih, walaupun kita sambil lalu. Terus anak pengemis karena sebenarnya diparingi si enek waktu ning lampu merah misalnya, Mas, anakku daftar PNS jangan nggak terima ya, amin amin amin. Nah niku walaupun sekilas sambil lalu niku ternyata gawe melayani itu jabah. Ini makanya di tradisi NU itu sedekah itu dilestarikan. Selamatan, gendurenan, terus berokoan dengan berbagai nama itu. Jadi itu ada unsur budaya. Hanya NU itu terbesar karena menerima budaya lokal, budaya setempat, kearifan lokal, budaya Jawa yang sudah luhur dan tinggi itu diterima dan kemudian dimasuki dengan isi-isi yang mengajarkan syariat tauhid yang membenarkan, meluruskan niat, menunjukkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bukan mengurangi apa-apa, tapi menambahi malah menurunkan, silaturahminya tidak dihilangkan, gendurene berkatnya tidak dihilangkan, cuma di sisi titik ditambahi tahlil titik, ditambahi isi-isi mau titik nggak tenang. Akhirnya itu menjadi lurus. Awalnya dulu dipersembahkan untuk Mbah sing sekarang dipersembahkan untuk Allah. Kalau dulu hukumnya aslinya malih ya dipersembahkan Mbah sing bawa reksa kan haram. Nah sekarang diaturkan itu, ditujukan sedekah itu untuk Allah. Sedekah itu orang manusia tetap dimakan manusia tetap, tapi niatnya yang di akhirnya enggak. Niku dakwah sing angel ngoten niku mboten gampang, jenenge angel pancen mboten gampang. Soalnya orang menyinggung, menang tanpa ngasarake ngoten niku contohnya. Contoh menang tanpa ngasarake, digdaya tanpa aji, sugih tanpa bondo. Gawe kujangga ngoten. Lah niku angel. Soalnya menang kuwi pengine ya ngidek-ngidek bar menang ngidek-ngidek dihinakan ngoten niku. Lek anjing-anjing malih sama mboten dihinakan, tapi dia tetap dimanusiakan. Salajengipun bismillahirrahmanirrahim. Innallaha sa'tamani Gusti Allah taala maha subhanallah iku kataba wis mesthekake sapa Gusti Allah fi umil kitab ing dalem umul kitab
Umul kitab niku kitab induk sing dateng Lauhul Mahfuz mriku insyaallah ngaten. Qabla ayakhluqa ing sadurunge ing yen to menciptakan sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi. Ini sak temene ingsun ana utawi ingsun Allah iku Ar-Rahman. Zat iku Ar-Rahman Maha Welas. Dinamai nani apa ini? Innani. Innani sak temene ingsun Allah ana utawi ingsun iku Ar-Rahman Welas. Sing dawuh Allah mboten. Lah sing cerita awake dhewe nggih Maha Welas. Soale kan Gusti Allah dhewe sing dawuh. Iku Ar-Rahmanu Maha Welas sapa Allah. Khalaq tu wis nyiptakake sapa ingsun Ar-Rahma ing kewelasan ing nggih sifat welas. Ar-Rahma ing sifat welas. Wa syaqaqtu lan apa itu? Wa syaqaqtu lan makanya dadekake keteleman piye jenenge. Dadekake sapa ingsun laha maring Ar-Rahim isman ing jeneng min ismi saking jeneng ingsun. Oh dadekake. Oh nyigar. Yang dadekake tapi arti lebih khususnya menyigar, membelah. Faman utawi sapaning wong wasalaha wasalaha kang nepung sapa man ing rahim niku wau wasal tuhu mongko nepung sapa ingsun ing man. Faman utawi sapane wong qata'aha kang megot sapa man ing rahim kotok tuhu mongko ya megot sapa ingsun ing rawu tambrane on. Jadi sesungguhnya Allah Ta'ala itu sudah menetapkan di kitab induk. Tahu di mana nama? Lauhul Mahfuz. Oh iya, di kitab induk di Lauhul Mahfuz sana. Dan di Lauhul Mahfuz sana itu ada kitab besar, kan? Nah itu isinya Besar pada besar. ya besar ya tebal. Dan itu isinya itu semua nama-nama semua makhluk itu semua tertulis di situ. Nah gawe para ulama wonten ngisore kitab niku wonten wit gede. Nah wit niku wau ketika tulisan itu menentukan apa apa yang ada di dalam kitab itu ada di wit itu. Jadi kayak wit beringin ngoten. Misalnya jeneng selamat gitu. Terus hari itu teng wit niku enten satu tangkai yang jenenge selamat. Misalnya selamat dipundhut, tangkai itu ceblok. Nah, ketika ceblok, kadang-kadang niku wau nyawik utawa nabrak ning sandinge kanan kirine utawa ning isore. Lah ketika kesawik itu ting ngoten. Teng kuping beku ngoten dawe. Ceritane setunggale mungkin ngaten. Sehingga ketika kita itu bengong kuping orang-orang ting kan ada yang lain itu insyaallah wonten dari itu nggih. Innalillahi terus dibacane salat sinten usul Lenten sing pengen tanglet itu mitos apa fakta? Kalau Nah, di umul kitab, di kitab induk sana itu Allah sudah menetapkan sebelum diciptakannya langit-langit dan bumi. Datang mriki redaksinya as-samawat itu langit-langit. Jadi langit itu memang bersab-sab. Wal ardo lan bumi. Bumi berarti setunggal. Enggak ada bumi yang lain.
Kalau ada planet yang ditemukannya sekarang itu sudah 6, ada persis bumi, itu bukan bumi. Bisa di sana ada atmosfer, bisa dimungkinkan kehidupan, bisa terjadi semua kebutuhan yang ada di bumi itu ada, tapi bukan bumi. Nah, lek sing penemu-penemu niku wong-wong sekuler wis merencanakan sok lek kiamat sok gendera. Ngono. Terus tadi boyongan cedek ya, padahal Lha masane sing kiamat kene tok lah kono ora yo. Lha masane kono tenang ngono. Nah itu Allah dawuh innani anar rahman. Sesungguhnya aku ini adalah Maha belas kasih. Aku menciptakan rasa belas kasih itu dan aku membelah rasa belas kasih itu aku ambil dari namaku. Maka barang siapa yang menyambungkan silaturahim, itu artinya menyambungkan rahim, menyambungkan kasih sayang. Barang siapa yang menyambungkan kasih sayang, maka aku akan sambungkan juga kepada dia, kepada orang itu rahmat. Tapi barang siapa yang memutuskan rahim itu, ya aku putuskan dia dari rahim. Terus makanya jangan pernah memutus silaturahim, karena memutus silaturahim itu ya agak banget pokoknya. Min kabair, sebagian salah satu dari dosa besar. Minal kabair itu memutuskan silaturahim. Apalagi silaturahim dengan keluarga, apalagi dengan orang tua. Masya Allah. Jadi benar kalau Bu Indiana, walaupun sang ayah itu pendeta ya mungkin, itu tidak terputus silaturahimnya. Dan pelan-pelan doa itu ya kalau bisa dikurangi pelan-pelan. Tidak perlu didoakan terus karena memang itulah yang kenyataannya, bahwa kita yang muslim ada iman diberikan Allah ada yang dipilih untuk tidak diberikan iman, walaupun itu orang tua kita. Itu kalau kita mendoakan, nah itu sebenarnya bukan paten pas, tapi bukan apa. Tapi itulah yang memang kenyataan yang perlu diperlukan kebesaran hati kita, rasa syukur kita, ketakjuban kita kepada Allah akan iman yang diberikan kepada kita, sehingga pelan-pelan insya Allah akan ditata, akan ditata sendiri oleh Allah. Allah badhe nata sedaya niat ingkang ikhlas dan niat ingkang lurus. Sehingga tentang silaturahim ngaten menika Allah sudah menetapkan segala sesuatu itu tertulis di kitab induk di Lauhul Mahfuz sana, yaitu segala sesuatu yang akan terjadi di dunia ini, sehingga sebelum terciptanya langit ternyata Lauhul Mahfuz itu sudah ada dulu. Jadi Lauhul Mahfuz itu juga ciptaannya Allah, kursi itu juga ciptaannya Allah, mustawan bagian tertinggi ketika Rasulullah Mi'raj itu, yang di situ ada kursi di sana, itu adalah bayangkan saja sebagai tempat yang tertinggi, yang di situ ada kursi, yang di situ ada singgasananya Allah di sana. Nah, Rasulullah bertemu di sana, itulah tempat yang kira-kira pertama diciptakan Allah sebelum diciptakan langit dan bumi. Nah, itu sudah tertulis segala sesuatu, dan Allah menyatakan sendiri sesungguhnya Allah itu adalah maha kasih sayang, maha belas kasih, dan itu dibelahkan dari namanya sendiri. Sehingga ketika orang itu memang mudah empati, mudah mesakni, terus mudah memberikan sedekah, mudah memberikan uluran tangan, mudah memberikan entengan lah pokoknya. Niku Allah memang suka sekali, karena itulah sifat Allah. Apalagi kalau ketika kita melakukan itu
kita sadari dan kita sadarkan diri kita bahwasanya kita sedang menyebarkan rahmat Allah lewat sifat kasih sayang. Nah itu nggak apa-apa. Justru itu fadilahnya besar sekali. Karena kita ini tugas kita adalah menyampaikan rahmat Allah. Kata keterangan kemarin, seperti keterangan kemarin, pekerjaan itu semua boleh saja, tapi bisa dipakai alat cek. Alat ceknya yaitu sudah bisa merepresentasikan penyebaran rahmat Allah apa belum di profesi kita itu. Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, nah itu berarti bermasalah. Contohnya ya kayak dulu itu, guru misalkan. Guru itu niatnya bagaimana? Niatnya menyebarkan rahmat Allah. Dan bentuknya apa? Ia menyebarkan ilmu itu, menyampaikan ilmu, pengetahuan yang saya punya, yang ini diberikan Allah. Jerih payahnya menyampaikan ilmu ini lah yang kemudian dinilai sebagai menyebarkan rahmatnya Allah. Sebenarnya tugas utama dan satu-satunya muslim kita yang sudah sadar ini adalah itu. Makanya disebut ibadah. Apapun ketika bisa merepresentasikan penyebaran rahmat itu, itulah ibadah. Makanya niat ibadah itu sebenarnya tidak gampang, tidak syukur. Itu bagi kita yang sudah mulai mau berpikir. Kalau yang malas berpikir ya ora apa-apa. Lek marahi ngeten tok. Wis apa-apa diniati ibadah. Bismillahirrahmanirrahim dadi ibadah. Lek malas mikir. Karena memang tidak semua orang telaten ngoten itu. Bagi kita yang berusaha telaten ini ya, kita cari itu penyebaran rahmat Allah di profesi saya itu di mana. Sehingga insya Allah dengan sulitnya berpikir kita, insya Allah itu adalah ujrah tersendiri dari Allah yang akan memberikan pahala tersendiri, fadilah tersendiri. Karena memang ya itulah tugas kita. Bengkel menyebarkan rahmat Allah dengan apa? Menolong orang yang kebocoran bahannya misalnya. Buka warung menyebarkan rahmat Allah dengan ya menghidangkan makanan yang terenak dengan harga yang layak. Syukur lek enek sing ketok berkekurangan, ya ora sampeyan apa-apa. Bukti penyebaran rahmat Allah. Dan itu sudah ada beberapa yang membuktikan loh. Di Jakarta ada sekelompok anak-anak muda atau bahkan dirinya sendiri dan keluarga itu setiap hari Jumat ditulisi Jumat berkah itu menyediakan ya makanan bungkusan nasi itu gratis bagi siapa yang membutuhkan. Padahal dia sendiri profesinya jualan nasi. Nah terus begini kok nanti ketika diwawancarai, ya saya nggak tahu lah, oh memang itu keyakinan. Berangkat dari keyakinan saya kalau sedekah itu Allah akan melipat gandakan kepada kita, kepada saya, dan saya percaya sepenuhnya. Dan ternyata warungnya ya juga laris. Oke. Ketika hari-hari yang lain juga laris. Tapi ketika Jumat berkah ya laris ya teh. Dan badannya ya kan di kayak sedino itu menyediakan sekian banyak bungkusan untuk dibagikan siapa yang mau ambil silakan. Di tempat lain ada yang buka warung memang gratis. Jadi prasmanan mundur dewi terus lek sing duwe pengen bayar ya bayar. Sak duwene pengen akeh ya oleh, pengen titik ya oleh. Ora bayar ya oleh, Mas pokoknya bebas. Nah terus niku ya diwawancarai, terus Anda dari mana dapat labanya? Ya senada wau. Ya saya yakin bahwasanya sedekah itu adalah fadilah yang diberikan Allah kepada saya yang akan kembali itu lebih besar dari yang saya keluarkan. Maka ya menjelaskannya sulit karena memang nggak bisa dijelaskan entah dari mana, tapi dia memang sudah merasakan dan itu luar biasa. Itulah rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan Ar-Rahman, sifat rahim, silaturahim. Ar-Rahim itu adalah dibelahkan dari nama Allah sendiri. Makanya ketika orang itu melakukan sifat rahim, sifat belas kasih, sifat empati, sifat gampang welas, gampang mesra, ini Allah suka sekali. Niki jam pinten 7.51, berarti 9 menit lagi. Harus bisa selesai jam 8 karena sudah ada
dengan ya presiden. Oke. Ngaten kemawon keranten memang terbatas mungkin keadaan blenger panjenengan ya bosen masuk mulai kendak-kendakane. Monggo mbok menawi wonten dawa-dawa ditambah-tambahkan mbok menawi tambah lengkap tambah sempurna. Untung masukat nanti berarti karena Di Al-Quran itu istilah rokin itu belum ketemu, tapi memang ada banyak. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 hadis yang terkait dengan rokin. Kita tahu rokin. Enggak, di Al-Quran Mbak istilahnya akimah. Kita ada sadar tapi dari kata saya itu jadi al-malak, khulafa, kemudian imaman, aulia atau wali, sultan, kemudian sama nabibah. enggak mau. Pengetahuan jenengan. Lah yang dijelaskan apanya? Itu enggak ada pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya yang mengenai beda-beda istilah-istilah nama mungkin ada hikmah yang sepengetahuan jenengan. Kalau ra'in enggak ada dalam Quran ya enggak apa-apa ya biasa saja memang enggak ada. Tapi artinya ra'in itu adalah orang yang bertanggung jawab. Kan ya? Ra'iyah Rakyat. rakyat. Rakyat itu rakyat yang dipimpin. Yang ditanggung jawabi kan Objeknya rakyat itu pelakunya. rakyat itu keramaiannya rakyatnya sehingga rakyat itu memang harus ditanggung jawabi dan disejahterakan. Jadi diberdayakan tidak diberdayai. Yang terjadi kan rakyat diberdayai dimanfaatkan. Kalau ada a'immah, keimaman, kepemimpinan, kalau ada apa lagi tadi? Sultan. Sultan itu ya raja mungkin. Ya memang konteksnya beda-beda tapi hampir sama. Khalifah, khilafah, Nasibah. apa? Nasibah. Nah, Nasibah. nafika. Dia apa namanya? Baqarah 1 lima ini berarti Al-Maidah 12. Wes angel. Monggo kali dahar, monggo kali dahar. Oh sama dahar ya alhamdulillah. Monggo langsung dahar. Lebih dia kan tidak di mana? Oh iya. Ayatnya walaqad akhadha Allahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum ithnai asyara nabiyan. Sebenarnya dan juga Allah telah mengambil dari Bani Israil dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin dalam bahasa Nasibah yang memimpin berarti ya. mungkin Salah satu golongan wali itu ada wali nukoba. Jadi wali yang pemimpin. Jadi yang muda wali yang memimpin. Jadi wali itu ada wali Anujaba, Anukoba, wali mastur, wali tertingginya wali kutub, wali badal, macam-macam. Jadi layak wali lah wali yang bisa melihat wali itu ya hanya wali yang bisa mengenali, artinya mengenali karakteristiknya, tanda-tandanya, wali ini ngono-ngono. nanti kan nanti pemimpin yang kita di situ ketemunya roin semua. Jadi sih pakai istilah-istilah ini enggak Lainnya kata-kata lain.